Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, di sini kami dari kelompok 16 akan menyampaikan program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami dengan judul Bengkel Tahsin, pembetulan bacaan Al-Quran untuk tukang ojek sebagai upaya pembatasan buta huruf Al-Quran dengan metode 7 jurus. Next. Untuk susunan kepengurusan dari PKM kelompok kami dengan dosen pembimbing Bapak Dartim, SPD MPD, kemudian tim pelaksana dengan Ketua Uswatun Hasanah dengan NIM G0002079, dan anggota yang pertama saya Santi Widyaningsi dengan NIM G2078, Awaludin Anasir dengan NIM G2080, dan Amalia Yasmin dengan G100199095. Untuk bab 1 tentang latar belakang. Latar belakang dari PKM yaitu PKM kelompok kami adanya dampak lain dari PPKM yang mulai diterapkan oleh pemerintah menyebabkan masyarakat mulai mengurangi aktivitas bepergian keluar rumah. Banyak para tukang ojek yang kehidupan sehari-harinya di jalan. Dengan habisnya waktu di jalan, mereka tidak sempat untuk mengaji karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya, mereka ada keinginan untuk mengaji, akan tetapi tidak ada wadah yang menampung dan mensupport kegiatan mereka. Melihat tukang ojek online mempunyai banyak waktu luang untuk menunggu pelanggan dan orderan masuk, sehingga kami mempunyai inisiatif dengan memperdayakan waktu luang yang dimiliki oleh tukang ojek online dengan belajar tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran guna pemberantasan buta huruf Al-Quran dan meningkatkan keimanan mereka terhadap Sang Pencipta. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengefektifkan waktu yang terbuang untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, bagaimana metode tahsin atau pembetulan bacaan yang tepat untuk belajar Al-Quran bagi tukang ojek. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas keimanan tukang ojek. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengefektifkan waktu luang yang terbuang di kalangan tukang ojek, yang kedua sebagai upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran dan pembetulan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, yang ketiga sebagai sarana dakwah Islamiyah kepada masyarakat luas khususnya kalangan tukang ojek. Untuk luaran kegiatannya, yang pertama memberikan edukasi pentingnya belajar Al-Quran bagi seorang muslim apapun profesi dan kesibukannya. Yang kedua, mengajarkan cara cepat membaca Al-Quran yang baik dan benar dengan metode 7 jurus. Saya akan menampilkan contoh buku metode 7 jurusnya seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Untuk manfaat program, yang pertama, diharapkan program ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang urgensi mempelajari Al-Quran. Yang kedua, diharapkan tukang ojek mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar menggunakan metode cepat 7 jurus. Yang ketiga, pemanfaatan waktu yang lebih produktif untuk mempelajari Al-Quran dan meningkatkan keimanan. Yang keempat, memberikan kontribusi nyata dalam gerakan dakwah Islamiyah dan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Untuk bab 2, mengenai gambaran umum masyarakat mitra akan disampaikan oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah dipersilahkan. Iya, terima kasih Bapak. Bisa terdengar? Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, untuk dua yaitu gambaran umum masyarakat mitra. Yang pertama, kita berlokasi di Kabupaten Purbalingga yang termasuk dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, kami mengeluarkan kegiatan pengabdian masyarakat ini
itu kepada tukang ojek online maupun offline di daerah Purbalingga Kota yang sedang menunggu pelanggan datang. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kondisi sosial dan ekonomi sasaran. Ya, yang pertama, adanya pola sebaran ojek online ini itu menyebar di daerah perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara desa. Selain aksesibilitas yang dijangkau itu mudah ke daerah pusat kota, itu di Purbalingga sendiri memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan didukung dengan adanya kegiatan ekonomi dan layanan sosial. Yang kedua, pengemudi ojek online di Purbalingga sebagian besar belum memiliki pekerjaan, yang hanya 35% yang sudah memiliki pekerjaan, dan pekerjaan yang sudah dimiliki pun itu macam-macam. Jadi sebagian pengemudi ojek online itu berpendidikan dari SMA ke bawah, dan hanya 5% saja yang berpendidikan sarjana. Sebagian besar pengemudi ojek online ini dari berbagai jenis kelamin, yaitu ada jenis kelamin laki-laki, yaitu kebanyakan itu laki-laki, dan hanya 3% saja yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Dan rata-rata jam kerjanya dari jam 5 jam sampai 7 jam. Dan daerah masyarakat asal pengemudi ojek online ini berada di luar kecamatan dari Mangkang tersebut. Yaitu terus yang ketiga, faktor orang menjadikan ojek online dijadikan sebagai pekerjaan sampingan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu untuk menambah penghasilan dari pekerjaan sebelumnya dan memenuhi biaya pendidikan bagi yang masih kuliah, serta karena terbatasnya lapangan pekerjaan sejak tamatnya sekolah dan banyaknya kerja yang menganggukannya. Lanjut di permasalahan yang dihadapi oleh sasaran. Yang pertama, tidak budaya masyarakat dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat telah mengakibatkan lambatnya lagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan masih cukup besarnya jumlah keluarga miskin, pemutusan hubungan kerja, dan menurunnya kesempatan kerja sehingga semakin banyak bermunculan tukang ojek online maupun offline. Yang kedua yaitu kondisi sedemikian rupa meningkatnya lebihnya setelah adanya pandemi ini jadi sulit gitu, dan kami di sini tergerak untuk mengoptimalkan waktu para tukang ojek online yang terbuang saat menunggu pelanggan itu untuk belajar Al-Quran. Ya, selanjutnya ketiga, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Uswatun Hasanah. Untuk bab 3 tentang metode pemelaksanaan akan disampaikan oleh Awaluddin Anasir. Ya, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi PKM dari kelompok kami, yaitu metode pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan dan pembekalan tim kelompok PKM-PM yang terdiri dari 4 orang. Kemudian tahap kedua yaitu persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan survei terhadap kondisi pangkalan ojek yang akan dijadikan tempat pembelajaran atau bengkel tahsin tersebut. Selanjutnya, melakukan kesepakatan kerjasama dengan para tukang ojek yang menunggu pangkalan ojek. Menyusun jadwal kegiatan, penentuan waktu sosialisasi program dan pembelajaran. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu sosialisasi program kepada para tukang ojek. Tahap sosialisasi mencakup pengenalan Al-Quran dan urgensi pembelajaran Al-Quran. Tahap ini bertujuan sebagai gambaran awal rencana pembelajaran. Pada tahap ini juga dijelaskan gambaran metode Maqdis dengan 7 jurus
yang akan diterapkan. Kemudian pengajaran. Tahap pengajaran dilakukan dengan membentuk kelompok di setiap pangkalan ojek yang sudah ditentukan. Kemudian dipilih ketua dari kelompok tersebut sebagai penanggung jawab anggotanya. Tahap pengajaran mencakup pembetulan makharijul huruf. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan pembetulan makharijul huruf Al-Quran. Kemudian tahap pengajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teori dan praktek terhadap tukang ojek untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Indikator keberhasilan tahap ini yaitu dapat dinilai dari hasil ujian lisan. Sedangkan untuk para tukang ojek yang buta huruf Al-Quran akan dibimbing oleh tim khusus. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap aplikasi. Tahap aplikasi merupakan tahap terakhir dari program pelatihan tahsin ini. Tahap ini mencakup pendampingan serta pembinaan. Tujuan utama program ini yaitu mengaplikasikan hasil belajar tahsin yang sudah tukang ojek pelajari. Kemudian indikator keberhasilan tahap ini yakni para tukang ojek sudah bisa membaca Al-Quran mandiri sendiri secara baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Tukang ojek mampu mengefektifkan waktu yang terbuang untuk menunggu pelanggan dengan membaca Al-Quran sehingga bisa meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh tukang ojek dalam proses pembelajaran hingga pembinaan. Tahap ini berisi hasil dan perubahan tukang ojek dari yang awalnya belum kenal bahkan jarang membaca Al-Quran menjadi dekat dengan Al-Quran, yang tadinya sibuk dengan bercanda dengan main HP menjadi beralih membaca Al-Quran. Apakah program yang dilaksanakan efektif atau tidak dengan data tukang ojek yang sudah lancar membaca Al-Quran dan mengaplikasikannya? Sudah beberapa persen yang nantinya bisa diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi yang akan dilakukan pada setiap akhir bulan dalam 4 bulan perjalanan program dan evaluasi akhir setelah program ini selesai berjalan. Kemudian bab 4 yang berisi biaya dan jadwal kegiatan, yaitu berisi anggaran biaya, jenis pengeluaran, dan biayanya. Yang pertama yaitu peralatan penunjang yang membutuhkan biaya sebesar 2.200.000. Kemudian buku metode Maqdis yang mengeluarkan biaya yaitu 580.000. Kemudian transport yang mengeluarkan biaya sebesar 900.000. Lain-lain kebutuhan seperti face shield, hand sanitizer, dan masker membutuhkan 1.350.000. Kemudian ada tambahan yaitu dana amal jariah yaitu 200.000. Dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan yaitu 5.230.000. Kemudian ada jadwal kegiatan. Ada beberapa jenis kegiatan dari PKM kami yaitu terbagi dalam 12 pekan, yaitu tahap perencanaan, pembentukan, persiapan, survei, kesepakatan dan kerjasama, dan penyusunan jadwal. Selanjutnya yaitu pembelian peralatan dan kebutuhan mengajar, pelaksanaan, sosialisasi, pengajaran, aplikasi, evaluasi, dan pembinaan. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh moderator. Ya, terima kasih. Demikian tentang program kreativitas mahasiswa kelompok kami.
Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terkait dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.